Bu Lydia tenang aja. Saya nggak akan macam-macam di sini. Saya cuma mau berbelasungkawa ke makam teman dekat saya, Hasbi, anak dari Pak Suryono. Terus mencintamu. Kak Lala lagi hamil kan? Kamu kok tahu, Dek? Ya tahu lah. Kan kemarin aku ke rumah sakit juga. Yeay, Shiva punya adik baru lagi. Shiva, nanti kalau dede bayinya udah lahir, Shiva punya adik baru, Bunda akan tetap sayang terus sama Shiva. Bunda sama Papa akan berusaha ngasih perhatian yang sama ke semuanya. Jadi Shiva jangan khawatir ya. Iya sayang. Pokoknya nanti Papa akan sayang sama ketiga anaknya Papa. Nggak ada yang dibeda-bedain satupun. Terus keponakan baru aku laki-laki atau perempuan? Karena ini masih di awal kehamilan, jadi mungkin kakak belum bisa tahu deh jenis kelaminnya tuh laki-laki atau perempuan. Mungkin nanti kalau udah usia 4 bulan kalau nggak salah, mungkin baru bisa tahu deh gitu. Kira udah bisa ketahuan. Soalnya kan aku mau nabung nih, ya buat siap-siap buat beli kado. Mau apa nih? Mau stroller kah? Car seat kah? Atau apa? Ada request gak? Nggak ada. Ini apa sih Axel nelfon segala? Halo, Sal. Kenapa? Pak, Hasbi, Pak. Hah? Gimana maksudnya apa? Hasbi meninggal dunia, Pak, saat terjadi gempa. Innalillahi wa inna ilaihi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Hasbi. Tidur panjang yang tenang ya, Bi. Saya masih nggak nyangka ternyata kamu pergi secepat ini. Semoga kamu diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Walaupun dulu kita ada masalah dan sering berdebat, Kak. Tapi di sini aku akan tetap doain kakak yang terbaik dan bahagia, Kak, di sana. Kamu yang tenang ya Hasbi. Insya Allah kami akan selalu doain kamu. Dan ini ada Elio, anak kamu. Anak yang baik,
Ya Soleh. Lucu lagi. Gak usah khawatir. Insya Allah. Abi akan terus memegang amanah dari kamu. Yaitu menjaga Elio. Dan terus melindungi Elio. Dengan sepenuh jiwa. Insya Allah kami juga udah berusaha untuk maafin semua kesalahan kamu. Bentar ya, sayang. Di dalam memori Kartini ada pesan dari Hasbi untuk Elio. Tolong kasih dengar ke Elio ya. Makasih. Maaf kok. Saya mau tanya, tadi bapaknya Hasbi datang ke pemakaman. Mas Suryono dari tadi ada di parkiran. Beliau nggak sanggup lihat makam anaknya. Kamu anak buahnya Suryono kan? Ngapain kamu di sini? Bu Lydia tenang aja. Saya nggak akan macam-macam di sini. Saya cuma mau berbelasungkawa ke makam teman dekat saya, Hasbi, anak dari Pak Suryono. Jadi Hasbi anaknya Suryono? Loh, kok Mama bisa kenal sama papanya Hasbi? Jadi kamu bapaknya Hasbi? Hasbi itu anak kamu sama Ratna? Apa kamu kaget begitu, Lydia? Lagian ini bukan rahasia besar yang harus ditutupin, kan? Iya, tapi buat saya ini suatu kebetulan yang sangat aneh. Aneh kenapa? Justru mungkin ini takdir, Lydia. Takdir yang membuat hidup kita kembali saling berkaitan. Mbak Intan Priscilla masih ingat sama saya? Kita kan pernah ketemu waktu acara kostum malam itu. Bapak kenal sama saya? Saya fansnya Mbak Intan. Oh. Jarang ada yang tahu nama saya soalnya. Biasanya orang-orang lebih kenal namanya Lala. Saya biasa kalau memanggil seseorang itu dengan nama asli, Mbak. Anda... Itu cucu saya. Ini pertama kalinya loh saya melihat dia. Boleh saya menggendong dia? Meisya dan Hasbi
sudah menitipkan bayi ini kepada kami. Dan kami harus memastikan bayi ini aman setiap waktunya. Saya ini kan kakeknya. Dia pasti akan aman bersama saya. Sebentar, apa Anda lupa ya? Bukannya waktu itu Anda yang berniat untuk menghabisi nyawanya Meisha? Apakah saya bisa percaya gitu aja kalau bayi ini di tangan Anda? Jangan ganggu keluarga saya. Termasuk Elio. Dia sudah jadi bagian dari kita sekarang. Saya tahu, Suryono, orang macam apa kamu. Kamu nggak mungkin lah punya rasa peduli sedikit pun, meskipun sama cucu kamu sendiri. Dan saya nggak tahu rencana kamu ke depannya apa. Tapi saya tegaskan sekali lagi, jangan ganggu keluarga saya. Rencana apa? Saya nggak punya rencana apa-apa, Lydia. Memang selama ini anak saya banyak berbuat jahat sama kalian. Dan saya sebenarnya jadi merasa bersalah sama kalian. Apa buktinya kalau kamu memang merasa bersalah? Atas nama anak saya, Hasbi Raditya, saya memohon maaf sama kalian. Karena dia sudah pernah membuat kalian kecewa dan buat kalian jadi marah. Kalian hati-hati ya sama Suryono. Dia itu orang licik yang punya banyak rencana. Dan dia bukan orang yang bisa ditebak. Ternyata aku kejebak sama kalian berdua. Kamu yang nyetir ugal-ugalan. Aku yang nahan pipis. Terborgol sama Julian. Seandainya kita masih punya waktu buat bareng-bareng.